Salah, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi, dan sebelum itu kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang disampaikan hari ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Oke, fungsi itu apa sih? Kenapa kita harus mempelajari fungsi dalam ilmu ekonomi? Apa sih manfaatnya fungsi di matematika? Fungsi mempelajari fungsi untuk ilmu ekonomi. Sebenarnya nanti banyak banget di ilmu ekonomi itu kita akan memanfaatkan fungsi ini gitu. Salah satunya adalah nanti kita akan menggunakannya untuk menghitung misalkan permintaan, penawaran dan sebagainya gitu. Jadi ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran, ada fungsi produksi. Jadi semua itu akan relate sama yang namanya fungsi. Oleh karena itu kita penting sekali memahami basic dari fungsi itu sendiri sebelum kita masuk ke dalam implementasinya di ilmu ekonomi. Nah, fungsi sendiri itu apa? Fungsi adalah hubungan antara input dan output. Seperti satu proses produksi yang menghubungkan antara input dan output, fungsi juga menghubungkan keduanya, di mana output selalu terhubung dengan input. Jadi, kalau ada input kan nanti ada outputnya. Nah, si fungsi itu menjelaskan hubungan antara input dan output tersebut. Hanya kalau yang ketika kita sebut fungsi, jadi fungsi itu bagian dari pemetaan. Nah, pemetaan itu ada dua, ada relasi, ada fungsi. Nah, kalau relasi itu kalau kita bilang hubungannya itu bisa bercabang, bisa mendua lah, bisa mendua, bisa mentiga. Kalau fungsi itu setia gitu, jadi dia cuman satu gitu pasangannya, makanya dia disebut dengan relasi yang khusus, di mana di tiap elemen yang ada di dalam himpunan itu harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan dari fungsi itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada satu input, ya dia akan menghasilkan satu output gitu. Jadi dia akan dipasangkan sama-sama. Kalau dalam gambar biasanya gini nih, misalkan ada A, B, begini. Nah, ini 1, 2. Ini input dan outputnya. Nah, fungsi itu gini, memetakan tepat satu seperti ini. Nah, kalau relasi boleh ke sini, boleh ke sini gitu. Jadi boleh mendua dan mentiga kalau relasi itu. Tapi kalau misalkan fungsi, dia harus satu-satu, tepat satu-satu. Nah, si fungsi ini juga adalah relasi karena dia adalah bagian dari relasi itu sendiri. Relasi yang khusus lah. Nah, bagaimana kita membuat notasi dari fungsi? Fungsi biasanya kita notasikan dengan fx. Ini nih notasi fungsinya gini. Biasanya sih gini nulisnya. Nah, karena oke, gini fx. Nah, ini nanti input, kemudian di sini di X-nya itu adalah inputnya, nih seperti di sini input, kemudian outputnya itu adalah after sama dengan itu outputnya gitu. Nah, ini nama fungsinya, makanya disebut dengan fungsi F gitu. Nanti kalau namanya G, ya fungsi G gitu. Kalau H, ya fungsi H, dan seterusnya. X kuadrat itu adalah outputnya. Gimana kita menyebutkan mengatakan ini? Ini kalau dalam bahasa Inggris f of x equal x square. Kalau bahasa Indonesianya fungsi dari f terhadap x adalah x kuadrat. Gitu. Seperti itu. Nah, jika f adalah fungsi dari A ke B, kita akan menuliskan adalah fungsi f itu adalah A tanda panah ke B yang ini. Artinya apa? F itu meletakkan dari A ke B gitu. Dari input A ke
outputnya B. Nah, A itu sendiri disebut apa? A disebut domain dari fungsi F dan B disebut dengan kodomain dari fungsi F. Nama lain untuk fungsi sendiri adalah pemetaan atau transformasi. Nah, kita menuliskan biasanya seperti ini yang tadi sebelum A bisa X, bisa ini sama dengan jadi ini fungsi tadi. Jika elemen A ada di dalam A besar dihubungkan dengan elemen B di dalam B besar. Nah, operasional fungsi ada 5. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan komposisi. Kalau penjumlahan kayak biasa, fungsi F ditambah G, X sama dengan Fx plus Gx. Kalau F min G, X sama dengan Fx minus Gx. F kali G, fungsi F dikali G, itu sama dengan fungsi dari fungsi F dikalikan dengan fungsi Gx-nya. Sama juga pembagian. Yang berbeda hanya komposisi. Komposisi kita biasanya baca ini sebagai bundaran F, bundaran G. X sama dengan Gx. Jadi nanti di dalam fungsi komposisi ini, si Gx ini akan menggantikan nilai dari X ini. Nah, misalkan ada fungsi Fx sama dengan X minus 3, per 2 sama dengan X kuadrat, Gx sama dengan X kuadrat, dan Hx sama dengan X min 9. Nah, kalau penjumlahan kayak biasa, fungsi F-nya ini, X minus 3 per 2, dijumlahkan dengan X kuadrat. Ya udah, hasilnya seperti itu. Kemudian kalau berkalian, kita kalikan, berarti X ini dikali dengan X kuadrat, sama dengan X pangkat 3, kemudian minus 3 dikali X kuadrat, minus 3X kuadrat, dibagi 2. Ini selesai sampai sana. Kalau pembagian ya dibagi, kalau G-nya itu X kuadrat, dibagi dengan X minus 9. Sudah selesai. Kemudian kalau bundaran, FGX, Gx-nya itu adalah X kuadrat, sehingga X kuadrat ini menggantikan nilai X pada fungsi F. Sehingga hasilnya menjadi X kuadrat minus 3 per 2. Ini ada F bundaran H bundaran G, X sama dengan F Hx, Ghx, dan Fghx. Ini artinya apa? Nanti yang Hx itu menggantikan nilai X yang ada di G, dan nilai Gh ini menggantikan nilai yang ada di X yang ada di F. Nah, kita gantikan dulu nilai G-nya, karena G-nya itu X kuadrat, sehingga X kuadrat ini diganti dengan apa? Dengan nilai X minus 9, sehingga yang asalnya fungsi Gx itu adalah X kuadrat menjadi X minus 9 kuadrat. Sementara ini nanti akan menggantikan nilai G pada fungsi F, nilai X pada fungsi F. Nah, di sini kan X minus 3 per 2 menjadi X minus 9 per 2 minus 3 per 2 sama dengan X minus 9 kuadrat minus 3 per 2. Jadi hasilnya seperti ini. Itu yang bundaran. Mungkin untuk materi hari ini cukup segini dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk persamaan garis dan lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum dipahami, tentunya kalian boleh bertanya di grup seperti biasa. Mungkin itu saja yang bisa Ibu bahas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.